Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang rukun nikah. Kemarin berkaitan dengan ijab dan kabul, yang mana ijab kabul itu intinya adalah ada kata nikahnya atau zawajnya. Bagi yang mampu berbahasa Arab, silahkan gunakan bahasa Arab, dan itu lebih baik. Kalau tidak mampu, ya dengan bahasa yang bisa dipahami. Dan ijab kabul, syaratnya kemarin tidak ada jarak waktu. Jarak waktu yang dimaksud di sini adalah tenggang waktu dalam hal berkata nanti saya jawab atau besok. Tapi kalau hanya terhenti sesaat saja atau tak gagok-gagok seketik, itu biasa. Seperti bagi kita yang menjadi saksi mungkin, jangan diberat-beratkan ijab kabul itu. Kalaulah ada kata-kata nikahnya, itulah sah. Dan laki-laki lah berkata qabil tu, aku terima, itu pula sah. Jadi aku nikahkan, itulah betul tu, telah selesai namanya. Aku nikahkan anakku. Nah, sudah tu kok tersandek-sandek maafkan salah, karena ada orang ko yang panggrogi deki orang rami. Aku nikahkan anak kandungku, namanya kok Fulanah binti Fulan, tentunya dengan maharnya seperangkat alat salat tunai. Itu orang gua kata kagok lo agak terlambat jo. Aku terima menikahi anak bapak dengan mahar sekian tunai, sah. Jangan ada lancar. Jadi mau diitan lah. Ada lancar lah. Nyo nikah ko ndak ada bangnya lancarnya dah. Ajan di mau diitan kalau jadi saksi ya. Lu sangok lo ko. Ndak boleh tagago, ndak ada. Mudah. Jangan dipasulik dan mudah. Tapi yang jelas dalam satu majelis kemudian tidak diberi jangka waktu, besok mau jawab atau kami payuan dulu, dan tidak diselingi dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Selagi dalam satu majelis perkataannya masih tentang itu, dan dia menjawab masih di situ, itu sudah sah. Kemudian yang menjadi rukun itu kemarin apa? Ijab kabul, kemudian ada mempelai peri dalam pernikahan, itu arti mahar. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang mahar ini, inna min yumnil mar'ah taysira sadaqiha wa taysira rahimiha. Di antara wanita, tanda-tanda wanita yang baik. Kalau di sekolah katakan yumna, golongan kanan. Wanita golongan kanan berarti wanita golongan sarugo. Wanita ahli surga. Tanda-tanda wanita ahli surga itu atau wanita yang baik itu memudahkan maharnya. Bukan murah ya, tolong bahasanya memurahkan, bukan mudah. Mudah dalam arti apa? Sesuai kemampuan si laki-laki. Mudah. Memudahkan. Barana nado, bara takau. Bara maharnya dia
barat talok duda. Segitu. Anak laki-laki, sebaik-baik laki-laki apa? Yang menaikkan maharnya. Dan tanda wanita yang baik itu memudahkan rahimnya. Taisiru rahimah. Memudahkan rahimnya, kata Urwah, yaitu barasa kandak lakinya untuk melahirkannya siap. Itu tanda wanita ahli surga. Tak talok, dah tiga Allah tu dah enak tu. Ada masuk golongan hadis kuat rasanya. Tanda-tanda wanita ahli surga itu, golongan kanan, wanita yang baik, memudahkan nikah ketika, memudahkan mahar ketika ia menikah, dan memudahkan rahimnya setelah menikah. Bara nak wak, bara takau. Dan patang baca le ada Ummu Uganda namanya. Ummu Ugandanya wanita tersubur di dunia. Anaknya sampai puluh sampai. Dari rahimnya sendiri umurnya sampai 1. Dan ia melahirkan sekali cieknya. Selebihnya kambah 2, kundak kambah 3, kundak kambah 4. Kalau ini orang Islam berarti itu wanita sarugona tu. Lakinya cik dia, anaknya sampai pelampe. Tapi herannya wajahnya muda aja baru. Itu. Rupanya banyak anak aku memang tidak ambil tua gitu. Tambah muda. Kalau ibu-ibu ingin awet muda, perbanyak sana. InsyaAllah sudah awet muda, tidak perlu badak-badak gitu. Tidak perlu ke glowing sama skincare, tidak perlu. Lah acok saya melahirkan itu darah tu batu katarih tiap tahun. Kan yang membuat tua tu darah kumuh dalam badan. Kalau darah batu tiap tahun tu wajah barasiah taruh. Tidak ada flek hitam dan semacamnya. Kemudian kita lanjutkan. Khairun nikahi aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan paling mudah. Yang paling mudah? Paling mudah sadonya. Urusannya mudah. Kok baraliknya mudah. Barata kau saja. Tidak dipasulik-sulik sampai lo bau utang-utang. Gara-gara nikah tu bau utang lo kenkinya. Untuk gengsi ke. Lo kecil orang beko. Wah itu dah. Ya tak kau dewa segitu ya lah segitu. Tak kau dewa alik gadang ya silahkan. Kan masalahnya lagi tak kau. Yang tak boleh tu memaksakan diri. Itu tidak boleh dalam nikah. Karena sebaik-baik pernikahan tu yang mudah. Sesuai jo keadaan awak. Ya kalau dia alik gadang mengundang 10,000 orang silahkan. Tak dilarang dah. Cuman lagi mudah dewa rasanya 10,000 orang tu diundang. Silahkan. Isi kamarnya 50 juta, isi sesudut. Kalau talok silahkan. Cuman jangan dipaso. Memaksakan diri. Kau yang tak boleh. Utang kan? Kalau utang lagi 10 juta tak ada. Kau utang malah 100 buat sudah tu. Ancak piti 100 juta tu agen ke mempelai tu. Aku untuk kalian kok modal apa ladinya terserah lah. Artinya memaksakan diri. Bapak pahamnya bapak ibu memaksakan diri kok terserahlah. Jangan sampai memaksakan diri. Itu mahar. Baik dalam mahar, baik dalam resepsi pernikahannya dan sadonya. Kalau talak alik 7 hari 7 malam silahkan. Ya, silahkan. Tapi mudah. Mudah terasa dewa ndak ada. Tapi kalau tabarik dewa ni barik narasa ajan. Karena mahar dan pernikahan tidak seperti itu. Kemudian ada berapa mahar selain harta, kita bahas selain harta yang terjadi di zaman Nabi.
Ada seorang wanita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bab an-nikah. Seorang wanita datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih di majelis. Tiba-tiba wanita itu datang langsung berkata, "Ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu." Tapi menikah. Ya. Datang pada siku untuk menawarkan dirinya untuk menikah, bukan untuk pacaran. Menikah. Boleh. Kemudian Nabi diam saja. Dalam riwayat lain, Nabi lain mencaliak. Cuman beliau tundukkan lagi wajah beliau, tanda beliau tidak ketuju. Tidak ingin. Caliak tidak ketuju. Dek Nabi diam saja, maka berdirilah seorang sahabat. "Ya Rasulullah, jika engkau tidak menginginkannya, saya siap menikah dengannya." Kemudian tanya Nabi, "Apa yang kau miliki?" "Saya tidak miliki apa-apa ya Rasulullah." Kata Nabi, "Tidak bisa nikah dah. Kalau tidak ada mahar yang kau bagi, tidak bisa nikah." Di sinilah dasar ulama mengatakan mahar itu rukun. Tidak ada caknya. Kalau tidak ada, tidak sah. Berarti harus ada mahar. Lalu kali bukanya bajunya. Baju kau salah mahar. "Oh, tidak bisa dah cak Nabi. Kalau lagi lo baju tu, baju engkau lah cak Nabi." Akhirnya tidak jadi. Kemudian pailah pulang caliak ke di rumah. Anak ada di rumah. Walaupun cincin basi ke carilah. Cincin basi nak ada, barang cincin basi cek. Pulangnya ke rumah, balik ke majlis tu, wanita tu masih situ. Kecanya ya ndak ada ya Rasulullah, barang kawan saya duit ini dah. Cincin basi 15.000, 20.000 cek ndak ada dah, 50.000 kan. Mana nak pitih. Dilarangkah dek Nabi nikah? Tidaklah dah. Jual anak orang kerigah makan. Tak ada Nabi ngecek itu dah. Jual rumput, jual batu. Kamu itu gaya orang mak. Karajo lah dulu. Kalau sudah karajo, bekau murah sebenarnya. Tak ada Nabi ngecek itu. Carilah maharnya dah. Tak ada dah. Akhirnya Nabi tanya, "Apakah engkau memiliki hafalan Quran?" "Lai." "Ambo apa surah iko. Berapa surah ilunya?" Itu sebutkan surah pendek-pendek. Pendek. Lalu beliau bersabda, "Pergilah. Aku telah menikahkanmu dengannya dengan mahar surat Al-Quran yang engkau hafal." Mudah. Kalau tidak ada cincin ameh, kan tidak ada piti. Nikah selalu rupanya di zaman itu. Ide je orangnya. Beranak aja nya, berasaki aja. Kadang awak di situ acok kan. Lu tak keraja lah kau bini lah. Ya memang kalau anak awak tak anak orang situ dah. Kalau anak awak lah kau bini, lah kau nikahan sedah. Jual anak orang ke makan dia mana itu lah. Nikah dulu. Makan apa kau? Tiap lah kau rumah makan je mantan. Tak kerajo kan nak makan je. Aku kecamih nak lah. Rezeki awak kau lah dijamin. Kemudian kadang gara-gara mencari kerajo dulu, orang kau lah ketuju tentu SMS-an kerajonya WA, telepon. Dan awak tak tahu ni kecil dalam telepon tu. Kau bawa hayu. Banyak maksiat terjadi antara orang berdua. Video call kayaknya kau tengah malam kau ngamak. Gara-gara cari karajo dulu, nikah dulu baru cari karajo. Saya nikah lo aduh lah. Beko lo cari karajo tu nawan. Pijan kecil lo ke calon mintu mari tu itiak lah ke rumah makan bantu lah. Tambah kok lagi orang-orang acok mengaji mintu tak ada. Aku jarang mengaji lo, aku bayo tak jadi kok. Kemudian ada yang maharnya di zaman Nabi itu baju besi. Siapa tu? Ali dengan Fatimah.
Waktu itu Ali disuruh di orang lah tua-tua. Ali kau kan umur 21 baru. Dia Ali nikah umur 21. Ustaz berapa? Aduh hampir lah terlongsong. Lah terlewat no. Ali umur 21. Nya kau menikah keciknya. Sialah kau dinikahinya. Umur 21. Dari orang tua-tua sahabat. Manga jauh-jauh nah, anak Rasulullah sepupu engkau kan lain. Oh. Iyo ya. Ha itu. Akhirnya didatangnya Nabi. Datang ke Nabi kau bertanya saya. Ya Rasulullah aku ingin bertanya tentang Fatimah. Jawab Nabi singkit nanya, marhaban wa ahlan. Tapi deknya muda baru nak ngerti makasih kata. Alah makasih. Diterima wa indak nak ngerti lah dah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Balik bala kecek ke Nabi. Alah. Tua kecek Nabi, kecek sahabat nan tua-tua kau. Ndak ada ngecek niyo dah. Ndak lu ngecek ndak. Tua kecek lo. Marhaban wa ahlan. Itulah labiah pada yo tu. Marhaban, selamat datang. Kalau sambut mana dah. Wa ahlan, semoga keberkahan untukmu. Cie saja di sini. Manga dua tu. Cie saya basuh dia marhaban saya. Tu lah terima no. Pakai lo wa ahlan. Oh itu makasihnya akan kata. Lalu akhirnya beliau Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali. Tidak ada mahar dah. Kecik Nabi waktu itu ke Ali, berikanlah sesuatu kepadanya. Dia maharnya cik Nabi. Jawab Ali, ambo ndak do punya apa-apa dah ya Rasulullah. Ambo ndak do punya apa-apa dah. Lalu beliau berkata, mana baju besimu? Baju besi untuk barang. Halai, itu agian. Jadi mahar Ali dengan Fatimah tu baju besi. Untuk ada perisi baju besi. Cuman dek harus ada bagian memudahkan. Ini contoh dari Nabi. Kami kalau tidak sakitu mahar no tidak bisa. Uang jemputan no sekian. Jangan dipasok. Kalau lebih bisa ada. Tapi jangan dipasok harus. Tanya barana nado. Kau harus pakai uang jemputan, gua adik-adik mana itu ada uang jemputannya. Tanyuan bara. Bara taniai. Bara nanado. Itu tanyuan. Kemudian Ummu Sulaim, siapa suaminya? Abu Talha. Ketikanya melamar Ummu Sulaim, Abu Talha kau orang terkenal bangsawan, inyo gagah lo. Kecik Ummu Sulaim, tidak ada sebab yang menyebabkan aku menolak. Orang mereka kau tidak ada patik ditolak dah. Sudah awak kayo, bangsawan lo, gagah lo, kau ditolak leh. Cuma de engkau masih kafir. Kalau ini Islam lah. Tapi kalau engkau mau masuk Islam, itu maharnya aja. Akhirnya Abu Talha kau masuk Islam dan itulah mahar pernikahannya. Dan kecil para ulama tidak ada mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam. Mahar. Ada mahar pada itu paling mulia maharnya. Dia karena itu yang paling dibutuhkan waktu itu. Ndak aratoy pada dirinya dah. Dia mau masuk Islam, mau terima. Kuda Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira berapa mahar yang berkaitan. Artinya hikmah yang bisa awak ambil adalah mudah, tidak murah deh ya. Mudah. Jangan salah tangkap. Murah. 1,000 sanalah tu tidak mantun dah. Mudah. Sesuai kemampuan. Kalau mampu magiah mahar tu sampai 1 miliar, kalau memang mampu ya silahkan, tidak ada masalah. Kalau mampu silahkan, tidak ada masalah. Kemudian istri pun boleh mengembalikan. Diagiahnya di suaminya ameh 1 kilo, terimanya. Sudah nikah dibaliknya separuh.
Banyak na goda dibalik na ke suaminya saparoleh boleh. Tapi na laki-laki janamuh lo nerimo lo bagi mai terima lo balik kamal muko ke disuruhan. Tu tanda wanita baik tu. Atuh. Seagih dia agih mes kilo dibalik na saparo. Kan eloknya tu. Tidak butuh na noratuan. Na nawak tanda awak elok jangan diterima. Oh ndak perlu dah ambil lo dah wak. Tidak kelakuan wak no. Itu tanda. Tapi bolehkah wanita mengembalikannya? Boleh. Kalau ingin membalikan, boleh. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kebiasaan yang harus dijauhi dalam pernikahan? Yang pertama adalah merubah ciptaan Allah. Itu secara umum bahasanya. Karena itu haram. Disebutkan hadisnya, yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. La'anallahul washimati wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang mentato dan wanita yang minta ditato. Kemudian wal wasilat, dan wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, yang kena laknat. Kemudian yang cocokkan dalam pernikahan itu wan namisati wal mutanammisat, orang yang mencukur alisnya dan yang minta dicukur. Babue alis kau bagi orang nikah tu bau kia. Aba cukur seketik biar bantu bulan sabit. Itu dilaknat. Kalau dilakukan kama nikah, pernikahannya terlaknat. Jangan diukir-ukir. Ada orang baik itu. Mengukir itulah merubah. Dan Allah hagiah tu memangnya buruak. Kok sampai berubah lah tu nah. Alasan wak merubah. Yang Allah hagiah tu. Tidak pede. Masalahnya. Masalahnya setan tu saja. Nampak dia kecek, itu nak rancak dah, kecek setan. Ciptaan Allah tu rancak saja. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang penuh kebaikan, sebaik-baik pencipta. Dan Allah hagiah tu sarancak-rancak bantuan. Jadi berubah ciptaan Allah tu. Dan hal ini haram kata ulama, walaupun untuk suaminya. Untuk suaminya tetap haram karena dia merubah. Ya, merubah ciptaan Allah. Dan selanjutnya hadisnya mutafallijati lil husn. Wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan. Mengikir gigi mana ngerti. Pokoknya dikikir gigi kau sehingga berubah bentuknya. Bentuk gigi tadi. Untuk kecantikan alasannya. Mughayyirati khalqallah. Mereka mengubah ciptaan Allah. Awal ayat hadisnya la'anallah. Allah melaknat. Arti laknat terputus dari rahmat Allah. Baca nawak kama minta doa, mohon doa restu. Baka dapat restu doa kebaikan. Urang kulah putih hubungan yo Allah dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah lah putihnya kan dapatnya lah. Jadi hati-hati. Kemudian salah satu kebiasaan yang buruk itulah mencat dan memanjangkan kuku untuk nikah ke. Syekh Albani, Syekh Ibnu Bin Baz
Tidak boleh memanjangkan kuku karena memanjangkan kuku menyerupai binatang dan sebagian kaum kafir. Mencat kuku sebaiknya tidak dilakukan karena itu meniru daripada orang-orang non-muslim. Kemudian, dan ini termasuk kebiasaan yang buruk. Potong kuku itu sunnah Nabi itu. Jadi panjang lo kuku ke menikah tu. Apa cai lo nak rancak. Hah? Oh, kalau ukiah-ukiah beda. Kalau ada yang mana ukiah-ukiah tangan, baina itu tu ada dua. Ada kecil ulama, ada yang mengubah ciptaan, ada yang tidak. Ketika mengubah ciptaan kokoh, maka itu yang dilaknat. Tapi kalau hanya hiasan yang bisa dihapus setelah itu tidak ada masalah. Kalau orang pedalaman tu ikonnya ukiahnya, dia garis-garis ke awan tuanya. Tapi nya tidak merubah. Nah, yang dilaknat itu yang merubah. Sedangkan memanjangkan kuku itu kebiasaan bukan orang Islam. Karena Nabi menyuruh memotong kuku. Kalau film-film setan tu biasanya panjang kukunya pendek ya, tu tanya lagi. Film setan tu kan panjang-panjang kukunya saudanya tu. Aja ditiru-tiru lah beliau teh. Nan batu-batu asyik tiru. Kemudian salah satu kebiasaan buruk dalam pernikahan itu adalah bercampur baur sebelum pernikahan. Atau foto prewedding. Nyalun nikah lah di undangannya. Lah foto berdua, lah bantu orang lama nikah aja. Tangannya lah di bahu laki-laki, kalau ala tagak lah di samping. Pinya lu nikah fotonya bakok lah berdua. Dosa kah dosa? Aja ni buat lo dosa kama nikah. Orang kau boleh berdua kalau lah nikah tu. Itu tidak bisa diganggu gugat. Orang kau boleh berdua-dua bertelepon-teleponan kalau lah nikah. Datang nak bujang kau calon suaminya. Kau boleh minta nomornya apa? Aja ni lagi lah. Kalau bisa lah. Sudah nikah beko. Barang nomor 10 ya game kau. Tapi kalau kini tidak. Kadang diranggai basuruh. Telepon lah PDKT dulu. Habis ndak cangguang na beko. Orang gaya nyuruh. Aku yang ndak kalah kuat ranggai kono. Dosonya beko di pabuekno berdua dalam telepon tu tangguanglah dia ranggai doso tu. Awak nungguang doso tu dak nyuruh. Screening tidak ada masalah screening. Screening kau kan pembekalan sebelum nikah. Cuma ndak boleh kan pai baduonya. Nan surang pai nang laki-laki pai surang ke kantor KUA. Nan produksi diantan di apa ndak ada masalah. Tapi kalau baduo no pai bagoncengan, ada dasarnya membolehkan gonceng baduo pai screening. Ndak ada. Nyo alun halal baduo lain. Kebiasaan-kebiasaan mereka jangan dikarajan di awak. Awaklah mengaji, itu bedanya. Awaklah tahu. Jangan dipediannya, pai berdua-dua. Hanya tunangannya, tidak ada bangnya tunangan dah. Tunangan itu kan alun nikah, belum menikah. Kurang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kebiasaan buruk yang bukan dari Islam itu adalah disebutkan cincin tunangan. Cincin tunangan. Hal ini merujuk kepada tradisi kuno orang Eropa daripada orang Nasrani. Mau bacaan saya nih. Ketika pengantin pria meletakkan cincin di jempol jari padusi itu,
Dia berkata demi Tuhan Bapa. Itu siapa tu? Orang Nasrani. Kemudian dia letaknya di ujung pindahnya ke ujung telunjuk kau. Demi Tuhan Anak. Letaknya di tengah demi Tuhan Roh Kudus. Maka Jibril. Amin. Nah, sekali remenis kah? Iko dasarnya dari orang tu. Islam adakah cincin tunangan? Tidak ada. Baik janji itu. Baik janji silakan. Pertama mama sama mama abilo kan kita buat ko nikahnya. Bulan sekian, tanggal sekian. Setuju? Setuju. Tu ikek janji. Tapi tidak ada perlu pakai cincin. Cincin tunang abalagak lo, kau cincin tunangan wak. Gara-gara cincin kau lah burang kau pakai berdua-dua. Sedangkan nyo alu nikah, alah payi nyo berdua-dua. Maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Kuda nalai. Kau kajinya ambo alih apa ibu ya? Yang seharusnya. Kenyataannya ini baca lalu. Kenyataannya begini ajan dibaca. Ya kau kajiwa yang seharusnya. Bah kenyataan di lapangan tu kadang berbagai macam sebab tu. Tidak bisa awak menghukum langsung. Kadang nama ngaji ku apaknya sebab ruang makna lun. Apa jamak ku lagi mengaji nama makna lun. Banyak kalau kenyataannya tu banyak. Kalau dipasung kadang mau cakap kan. Macam banyak. Tapi yang masih di bawah kekuasaan awak, kerjakan. Yang sesuai syariat. Karena apa Bapak Ibu? Kalau tidak awak mencontohan dan tahu kau sialai. Awak lah tahu. Sian angka mencontohan dan batu aku leta. Kalau tidak awak. Kemudian kawan-kawan, nalah sama mengaji. Ada kawan alun bisanya mengerjakan full. Seperti yang seharusnya tadi. Aja lo di baik kawan lo. Lo kok nyo kawan kok. Ndak lo surang orang lek tu dah baralik ko. Yo keluarga besar. Dan pertentangan dalam keluarga besar tu sambuah lo. Kadang beliau bisa masuk itu, kadang ndak bisa beliau masuk itu. Kalau dipasang ke baca kak lo orang rumah kan. Panjang loh kibatnya kak. Jadi bagi awak lang-lang sama-sama mengaji, jangan dibaik lo kawan ko. Tambah taruh muak ko nak tiba-tiba nyolai. Di hari itu biasa. Tapi kita berprasangka baik, nyolah berusaha bagaimana yang seharusnya. Tapi kalau mampu wak mengerjakan yang seharusnya tadi tentu lebih baik. Dan sialo lain nang kamancontohan. Kalau ndak awak nalah tahu. Contohnya yang tidak syar'i itu bersanding laki-laki dan perempuan. Persandiangan ditontonkan di depan ramai. Iku agak barik je narimo tu. Ini orang dia bersandiang sesadonya antara. Dan batu itu bukan boleh ndak boleh bersandiang, ndak itu dah boleh. Tapi dipisah laki-laki jo perempuan. Laki-laki dua nya surang. Tamunya laki-laki lo. Padusi duduk nya surang. Tamunya padusi lo. Aku ceritanya seharusnya kayak aja panjangnya fikir lo. Balik lapangan beko gua, kau nonton. Apa pandai-pandai salah. Tapi yang bocah lihat orang siswa lah memakai ko. Hebat orang siswa. Oh rumah kete Ustaz bama bagi duonya. Orang siswa jamnya dibaginya. Kalau di Kamang, kampung yang bertahu. Ibu-ibu sudah luar sampai Mogari. Ada yang sudah asar sampai Mogari. Paling lama tu yang sudah luar sampai Mogari. Tu ibu-ibu sahaja. Tidak ada tamu kecuali padusi. Ketika ambo kapai, kau padusi kau. Laki-laki beko. Tun.
Tidak pagi kami laki-laki dah. Rupanya apa-apa sudah mau gari. Sampai tengah malam. Karena pasang bangun lah mulai dingin lah nasi. Tapi kau lah bagus kau. Atau dek rumah tu cie, nya tidak mungkin dipisahan. Kau tampek laki-laki tampek padusi. Jamnya dipisah orang siswa. Santiang orang siswa. Sudah luar. Ibu-ibu sampai magari. Apa-apa sudah magari. Sampai jam 10 malam. Bakon orang siswa bisa tu dawa ndak. Cuman sebaiknya cara Arab, kalau di Arab nambo caliak. Di Arab ke pernikahannya memang dibagi dua na tampeknya. Di rumah no kadang. Di situ mang tabue ar-rijal, pintu laki-laki, an-nisa suka masuk. Ada pengawalnya di muka polisi itu. Bapak selesai sampai situ bapak aja. Ada bisa sama orang masuk. Dan memudahkan wajah. Mudah. Orang Arab kan banyak sadar. Di dalam dia ibu-ibu saja bebas loh. Kok ke mota, kok makan happy loh. Tapi kalau lah orang baca sadar pergi balik ke tempat orang kini, dia gana anak kayaknya. Kemangke cadar kau balik caronya ada. Ki buka cadar laki-laki ada lo sinan. Abialah pak no maci anak bagunjiang lah orang ah. Apa no maci anak nah tu lah orang. Abi ni no makan honetun. Abi ni apa cadar. Tapi kalau lah dipisah tampeknya. Tapi kalau bagi bapak-bapak ibu-ibu yang rumahnya gadang, kok balik besok ar-rijal an-nisa. Terus santiang tu. Awasan diang si tempe arijal ko laki-laki nan duduk. Tempe wanita ko nan duduk. Dan banyak maksiat kalau baca puas tu. Atau maksiat minimal maksiat mato minimal. Mencelik-celik kanak darut cak ni. Ulang lah menceliak anak darut kau. Ala ulang ala dosa. Aku minta foto lo je nak darut kan. Banyak. Kadang nak buruak barang ini doa no de sarancak tu bini no laki no buruak sana nak kata. Banyak kemaksiatan terjadi di situ. Lupa selingki lah imam biak sambal. Tu selingki tempat duduk. Dia tak ada tempat duduk lain. Tu tempat sobat campur bau laki-laki jo padusi. Kalau rumah wak ketek, usulan Pak Nob tu ada sewa gedung. Dan laki-laki di Istana Bung Hatta. Dan ibu-ibu di Tri Arga sebelahnya. Gedung Bung Hatta cek gedung Tri Arga. Kan sampai-sampiangan dah. Cuman sewa gedungnya lah kan. Kalau nan hadir kini, insyaAllah. Kalau tidak pitih, tidak masalah. Cuma jadi pasuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cerita sampai seharusnya dulu ya. Kenyataannya tu, masing-masing yang salah nanti, kenyataannya tu. Bagaimana memungkinkan. Kemudian, termasuk daripada kesalahan itu adalah nyanyian yang diharamkan, yang dinyanyikan oleh biduan wanita. Atunan disepakatinya, nyanyian yang diharamkan oleh biduan wanita. Itu jalih haramnya. Musik, tu ikhtilaf ulamanya tu. Kalau masih lagi rebana, ada gitu. Dan ini lagi misalnya. Kalau awak mampu meninggalkan khilafiyah, apa lo masalahnya? Kalau tidak bisa awak tidak pakai musik, deknya khilafiyah, silahkanlah, tinggalkan selah. Gitu. Tapi nan jaleh itu nyanyian yang haram, cinta-cintaan ini tu, dan wanita lo nyanyinya. Kau tidak ada mengecian ikhtilaf itu dah. Kalau lah padusi nama nyanyi dia teh,
kemudian padusi dan nyanyiannya yang diharamkan, itulah sahkan. Bagi awak seharusnya itu dihindari. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita baca hadisnya. Pada malam hari, orang baru go tengah malam, sampai tengah malam baru gen. Segolongan dari umatku dalam keadaan makan dan minum serta bersenda gurau dan menyanyi-nyanyi, musik-musik dan bernyanyi-nyanyi oleh biduan wanita, dan mereka mendengarkannya. Maka yusbihuna qiradatan wa khanazir. Keesokan harinya mereka berubah menjadi kera dan babi. Hatinya. Di akhirat kata ulama, bantuk karo memang juga bantuk babi. Orang-orang yang mengadakan acara-acara yang mode itu. Paginya kan kejadian malam kan, organ tu. Paginya pasnya jago subuh tu, hatinya lah hati kera dan babi. Kecil Nabi. Di akhirat bangkitnya bentuk kera dan babi. Ayaga ilo lah bentuk berbangkit. Sobok je kawan bentuk karo tu malu lah kan. Arti ko kan itu. Jadi bisa dihindari, hindari. Kan tak batal ke pernikahan tu gara-gara itu dong. Tak batal ke dinya dong. Dan tak dulu buangnya orang rami tibo, tak rami tibo gara-gara itu. Bahkan maksiat nanacok tibo kalau bermusik-musik, berorgan-organ tu mencari maksiat yang banyak tibo. Pemuda yang mabuk-mabuk. Orang bacaka sambuh maksiat tiba ujungnya. Jadi hindari yang bersifat itu adalah maksiat. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Baiklah, ini yang serang sekali. Ada pertanyaan Pak? Silahkan. Kita lanjutkan jo adab pernikahan. Itu kan yang seharusnya ditinggalkan ya. Kini seharusnya yang dilakukan. Yang seharusnya dilakukan tadi maharnya mudah. Kemudian diawali dengan khutbah nikah. Khutbah nikah itu sama seperti khutbahnya bacaan ketika Nabi berkhutbah. Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, dia menturunkan, Rasulullah mengajarkan kepada kami tasyahud dalam salat dan tasyahud dalam suatu kegiatan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu khutbahnya. Kemudian sampaikan sedikit nasihat untuk mempelai sebelum dilangsungkan akad nikah. Haruskah ada itu? Tidak. Tapi sebaiknya ada khutbah nikah dulu. Ajam panjangna orang kau nikah mentang-mentang bahan banyak boleh sajam khutbah nikah. Pak Kua lagi lisahnya ada jadwal lain. Pak Kua aku menikah orang tempat lain 5 minit cukup. Di luar khutbah tadi 5 minit cukup tausiahnya.
Yang inti-intinya sampaikan. Kemudian dianjurkan menikah itu di bulan Syawal. Itu sunnah. Salah satu sunnah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah menikahku di bulan Syawal dan tinggal serumah denganku di bulan Syawal. Di Nabi ko nikahnya jangan Aisyah. Tidak sama aja waktu tinggalnya lah. Menikahnya ketika disebutkan ada umur 6 tahun, 7 tahun. Dah nikah. Tapi deknya masih kecil, tidak serumah dah. Ketika nyalah balik, baru tinggal serumah. Ditulah kau kerajuan. Anak kau lah cocok nampaknya. Lah sama-sama katuju. Nikah selalu. Nyu kuliah baru. Ya biasanya nyu kuliah. Bekonya serumah. Kenapa beko berdosonya? Tidak harus, berarti sudah serumah, tidak harus langsung serumah. Tidak harus. Kok pacarannya sudah nikah, apa dia asalnya? Kok pai-painya kata pilau itu, sedang kuliah itu, apa dia asal? Rupanya hamil satu, alhamdulillah. Betul cuak sudah. Itu tanya, apa? Tidak selesai kuliah, itu saya tanya oleh. Tapi jangan dihalangi nikah kok gara-gara hanya lu tamat kuliah lah. Pernah pemulai lah pai-pai. Mana nampak di mata awak tu? Itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah khutbah nikah tadi, nikahnya di bulan Syawal. Dan aku agak berlawanan je orang ada. Kau dapat jangan diapi dua kutubah. Kan itu tu. Antara Idul Fitri Idul Adha ndak elok. Apa kata Imam An-Nawawi? Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi berkata, tidak ada wanita yang lebih mulia dan beruntung di samping aku kecuali aku. Aku menikah dengan Nabi di bulan Syawal dan tinggal serumah dengan beliau di bulan Syawal. Ucapan Aisyah ini tujuannya untuk menolak tradisi jahiliyah. Karena jahiliyah waktu itu berkata, indah elok menikah di bulan Syawal. Jadi kalau ada orang kampung ngecek itu, indah elok dapat dua ketubah hari raya. Sah barasiah sama orang jahiliyah. Jadi kerajaan. Kok dapat menikah itu di bulan Syawal. Kemudian dianjurkan melakukan ada apa? Dengan walimah. Dengan walimah. Nabi SAW memerintahkan walaupun hanya dengan seekor kambing. Siku kambing lah. Orang kambing ini 2 juta. Sekitu dah biarlah tu. A'linu an-nikah. I'lankan. Meriahkan. Lagi tahu orang. Imbau orang atau saja. Dan meriahkan pernikahan tadi. Ama imbau orang ko bara, itu sesuai dengan takau tadi lo. Kalau ada undang bara orang, bisa tetangga, no lah tetangga itu saya imbau. Bisa orang kampung sadonya orang kampung sadonya. Tambah undangan karena lain silahkan. Sesuai kemampuan. Tapi jangan sampai tidak ada, minimal mendoa. Sudah nikah? Sudah nikah? Atau langsung makan doa pulang saya. Tapi yang sudah nikah pulang seorang tidak ada makan. Itu kan tidak akan lakukan mewah. Ya sudah nikah bawa ke rumah jak makan. Atau kalau nikahnya di rumah, di rumah. Dan pernikahan itu sebaiknya di mana? Di rumah. Sarancanya itu di rumah, tidak di masjid dah. Di rumah. Sebaiknya tu. Cuma kalau rumah ketek, orang ramai ketibo. Itu di mana? Di masjid. Jadi masjid itu pilihan kedua setelah rumah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dianjurkan mana tu? Berdoa bagi suami tadi. Karena Allah langsung sahabat selu. Berdoa bagi suami dengan memegang ubun-ubun istrinya tu. Setelah salat 2 rakaat. Dia sudah nikah, lalu salat suami istri ko 2 rakaat. Salat tadi minta ke Allah agar rumah tangga ko
diberi kebaikan. Dan setelah salat suami meletakkan tangannya di atas ubun-ubun istrinya. Ya, kau dapat sama orang tahu sama orang mengaji nikah kau. Kau ndak tahunya tak kerja. Kau mangau dah kau je nak. Kau baca-baca mangau dah. Boleh bisik-bisik lu. Ada baca-baca nak kau je nak kau cameh lu nya kau. Baca sekare-kare. Baca kare-kare. Bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikannya dan kebaikan wataknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan wataknya. Sehingga Allah lindungi awak dari keburukannya. Karena wanita itu punya sisi baik dan sisi buruk. Allah lindungi awak dari yang buruk. Analah tolong semua saya sabar selalu. Untuk kau nikah. Atau kalau tolong semua kakak diulang lihat boleh. Tidak diulang lagi tambah. Ada pesan dari Pak kita, Pak Chong. Beliau ada rencananya subuh kini kalau pergi umrah. Rupanya pesawatnya beliau dimajukan oleh maskapai. Rencana pesawatnya jam 9 lewat, rupanya jadi jam 7 oleh maskapai ku dimajuannya. Akhirnya beliau harus hadir di bandara subuh. Rencana beliau subuh di Siko. Dia minta doa selamat kepada Bapak Ibu. Beliau pergi umrah 2 bulan. 2 bulan bersama istri dan 2 orang anak. Mungkin itunya pesan dari beliau tadi malam. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi syukran. Hadaita qalbi syukran.